Halo, nama saya Muhammad Fajri Nastiar dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf untuk memenuhi pelajaran biologi yang digurui oleh Ibu Yuyu Yulia. Sel saraf merupakan sel yang menghantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun menghantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tapi sebenarnya bagaimana ya cara kerjanya? Pertama, kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya namanya adalah akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke satu sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ maupun otot. Setelah itu, kita juga punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam tempat impuls dari sel saraf lainnya dari organ maupun otot, ataupun dari otak. Impuls listrik ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung mielin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu gak, kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung mielin. Oke, kita sudah mendapatkan gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi, bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana caranya? Otak kita menyuruh jempol kita untuk bergerak. Di awal, melalui mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk suatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam saraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit sel saraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel saraf pertama, ada sesuatu yang bernama neuron transmitter, suatu zat kimia yang berperan konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Neuron transmitter akan dilepaskan ke sinap dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Sampai akhirnya, sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot dan bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Melalui pengertian proses ini, lahirlah nama neuron. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam jenis sel saraf berdasarkan fungsinya. Sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf intermedia. Sel saraf sensorik memiliki fungsi untuk menghantarkan impuls dari alat indera menuju ke otak. Kemudian ada sel saraf motorik. Sel saraf motorik memiliki fungsi untuk mengirimkan sinyal keluaran listrik ke otot yang memengaruhi kemampuan otot untuk berfungsi. Dan yang terakhir, sel saraf intermedia. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi menghubungkan sel saraf motorik dan sensorik atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Mekanisme sinapsis. Sinapsis adalah titik temu antara terminal akson salah satu neuron dengan neuron lain. Sedangkan sinaps adalah suatu celah di ujung akson, tempat bersambungan antara sel-sel saraf dan dilepasnya neuron transmitter. Impuls eksitatorik atau potensial aksi yang sampai di akson terminal akan membuka voltage dependent calcium channel. Kemudian ion kalsium akan masuk. Masuknya ion kalsium menyebabkan depolarisasi membran presinaps. Kemudian terjadi fusi membran vesikel sinaptik dengan membran presinaps, sehingga terjadi pelepasan neuron transmitter ke celah sinaps. Selanjutnya, neuron transmitter akan berikatan dengan reseptor AMPA dari membran postsinaps. Reseptor AMPA teraktivasi dan terjadi influx ion natrium dan menyebabkan terjadinya depolarisasi parsial. Depolarisasi parsial menyebabkan magnesium yang memblokade reseptor NMDA terlepas, sehingga reseptor NMDA teraktivasi. Neuron transmitter berikatan dengan reseptor NMDA, terjadilah influx ion natrium dan kalsium, serta keluarnya ion kalium, dan terjadilah depolarisasi komplit.